Nabi Muhammad di Madinah itu pertama mempersaudarakan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga membangun masjid. Ini 4 lawang, kenapa pengajiannya tidak di masjid? Kenapa pengajiannya di tanah lapang? Karena tidak sanggup menampung jamaah sebesar ini. Kalau dibawa ke masjid, meletup masjidnya. Saya memang minta ceramah kalau subuh di masjid, tapi kalau malam sama siang jangan di masjid. Itu memang permintaan saya. Saya minta ceramah di tanah lapang, saya minta ceramah di stadion, saya minta ceramah di lapangan. Kenapa? Karena banyak orang yang takut ke masjid. Banyak orang takut ke masjid. Terus ditanya, kau kenapa tak ke masjid? Saya, Pak Ustaz, kebetulan mau ke masjid. Kemarin 2 hari ke masjid, kawan saya meninggal. Kenapa dibuat di tanah lapang? Ini lapangan apa ini? Lapangan kantor Bupati Empalawang. Jadi nanti ketika ditanya malaikat, pernah kau masuk kantor Bupati? Pernah malaikat. Kapan? Sekali seumur hidup. Waktu pas acara tabligh akbar Ustadz Somad. Ini tanah lapang kantor Bupati Empalawang menjadi saksi bahwa kita hari ini berbuat baik, bersolawat, berzikir, bertabligh akbar, mendengarkan bacaan Quran, bersilaturahim. Maka insya Allah tanah yang sudah kita buat suci, jangan lagi dibuat dosa di atas ini, insya Allah. Amin. Tanah yang sudah kita buat tabligh akbar, tidak akan ada pejabat sampai hari kiamat. Bupati boleh berganti, tradisinya harus terus. Bupati kapanpun sampai hari kiamat, yang dibawanya kemari adalah pengajian. Amin. Jangan sampai nanti berganti bupati dibawanya penyanyi pakai rok pendek kemari, yang menonton di bawah atuk-atuk tanggal giginya. Janganlah gitu ngomongnya Pak Ustaz. Sakitlah hati kami yang tua-tua nih. Yang tua-tua maupun yang muda-muda mendengarkan ceramah Ustadz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umur. Suami saya sudah sholat. Di mana sholatnya? Di kamar. Laki-laki soleh sholatnya di masjid. Yang sholat di kamar itu laki-laki solehah. Perempuan boleh sholat di rumah. Boleh perempuan sholat di masjid? Boleh. Tapi jangan pakai parfum terlalu wangi sampai ayat imam hilang. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abidum. Wala hilang. Hilang lakum dinukum waliyadin. Tapi bukan berarti perempuan boleh berbau-bau busuk. Tidak boleh. Tapi jangan terlalu harum semerbak. Karena kalau laki-laki mencium, terpikir untuk bersinah di kepalanya. Jangan ke masjid pakai celana lejeng sempit, menjerit paha tu minta tolong. Banyak atuk-atuk masuk parit meneng. Kalau ke masjid, pakailah mukena seperti orang yang ada di 4 lawang. Bajunya semuanya menutup aurat, tidak sempit, jilbabnya panjang. Ini sekarang banyak perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ketutup sedikit, terbuka ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 4 lawang anak kecil saja berjilbab. Tuh tengok anak kecil berjilbab. Apalagi yang tua-tua berjilbab, Masya Allah. Di tempat lain yang tua-tua berjilbab, anak gadis tak berjilbab. Yang tua tak perlu lagi berjilbab, udah keriput. Yang tua, yang muda semuanya berjilbab. Kenapa? Karena aurat. Tapi Pak Ustaz, kan anak muda nggak tertarik lagi sama orang tua. Oh jangan silap, ada penyakit namanya Oedipus kompleks. Hanya tertarik pada nenek-nenek. Waspadalah. Ibu kalau salaman sama anak muda dipegangnya lama, Oedipus kompleks kau ya. Mudah-mudahan anak-anak muda kita sehat semua. Sekarang anak muda banyak tegap berotot. Pas lewat anak gadis cuek aja. Pas lewat anak lajang, ini liurnya. Rupanya kenapa? LGBT. Kumis melintang, badan berotot. Pas ditanya, mana masjid? Sana. Ini yang model-model begini nih, kita minta Satpol PP merazia. Setuju? Namanya
razia tulang lunak. Semua tulang lunak ini ditangkap, serahkan ke Pak Dandim, serahkan ke Pak Kapolres untuk dididik baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Ini LGBT sudah merata-rata di mana-mana tempat. Betul. Tonton TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, hari libur. Pembawa acaranya bencong, bintang tamunya bencong, film karton pun ada bencong. Siapa namanya? Bang Saleh. Upin bagus, Ipin bagus, Jarjet bagus, Meme bagus, Bang Saleh bermasalah. Yang saya cakapkan ini betul tak betul? Ustaz kau tahu? Saya nonton juga. Anak saya asal saya jaga, asal nangis dia saya tengok gitu. Upin gitu. Tapi pas Bang Saleh saya matikan. Ya Allah, selamatkan bangsa ini dari serangan umat Nabi Lut yang berwarna-warni, merusak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Azab dari Allah. Allah menyelamatkan 4 lawang insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Kita mesti membangun Masjid Islamic Center, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar. Presiden Soekarno jabatannya hilang, terbang, tapi peninggalannya tetap ada. Apa masjid yang ditinggalkan Bung Karno? Masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Dari mana Ustaz kau tiba-tiba ingat Masjid Istiqlal? Itu di peci Pak Fauzan, Masjid Istiqlal. Mana Pak? Masjid Istiqlal. Berganti kekuasaan, tumbang Orde Lama, muncul Orde Baru, Pak Harto pun tumbang, kekuasaannya hilang, tapi masjidnya tetap tegak berdiri. Masjid apa namanya? Masjid Muslim Pancasila, yang ciri bangunannya khas, ada kubah, tak pakai kubah, tapi di atapnya seperti Masjid Demak Wali Songo. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan apa pula utang, meninggalkan masjid. Bupati tinggalkan masjid, gubernur tinggalkan masjid, presiden tinggalkan masjid. Orangnya mati dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Doakan supaya Ustaz Somad sebelum mati sempat bangun masjid insyaallah. Amin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu tempat di surga. Amin. Saya pun diundang ceramah dari ibu kota provinsi. Naik mobil belok kanan, belok kiri, belok kanan, tak sampai-sampai. Buka mata belum juga sampai. Lewat kebun sawit belum juga sampai. Lewat kebun karet belum juga sampai. Setelah sampai, masjidnya kecil. Saya tanya, ini masjid siapa yang bangun? Kapolsek. Yang paling tinggi kan Kapolri, di bawah Kapolri Kapolda, di bawah Kapolda Kapolres, di bawah Kapolres Kapolsek. Saya tanya, aduh ini nggak level kita ini. Saya tanya, apalah maksud Pak Kapolsek ngundang saya? Saya berniat kalau masjid ini selesai, yang meresmikan adalah Ustadz Abdul Somad. Pak Kap, jangan tepuk tangan dulu, masih panjang cerita. Pak Kapolsek membangun masjid ini, anggaran dananya dari mana? Ini tidak minta dari negara Pak Ustaz. Saya dan anak buah saya selesai. Oh, tentu mudah saja bagi Pak Kapolsek. 2 kali semprit, selesai masjid. Bangun masjid. Saya tanya, kenapa Bapak bangun masjid? Karena banyak urusan orang ke kantor, buat SIM segala macam, surat menyurat, bingung mau sholat di mana. Saya tugas di sini, selesai bangun masjid. Kapolsek bisa bangun masjid, apalagi Kapolres, Kapolda dan Kapolri. Allahu Akbar. Selagi jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, tak perlu baca ayat, tak perlu tabligh akbar, tak perlu ceramah. Ustaz Somad yang ceramah. Ceramah ini berat guys, biar aku aja. Kalian hanya cukup dengan tanda tangan. Masjid selesai. Di mana bumi dipijak, di situ bangun masjid. Di mana bumi dipijak,
oleh Ustadz Abdul Somad. Jangan. Karena batu pertama yang saya letakkan banyak yang tak bertambah-tambah batunya. Kalau mau ngundang saya, peresmian tanda tangan prasasti. Wow, gagah saya tanda tangan. Waktu di Palembang, pemencetan tombol sekaligus pembukaan tenda nama masjid. Saya pun pencet lah. Macet-macet. Rupanya tenda penulisan nama itu pun macet juga. Tapi alhamdulillah sudah jadi. Nama masjidnya tak boleh sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Doakan supaya Ustadz Somad bangun masjid, masjidnya cepat selesai. Amin. Di masjid yang kita bangun, orang akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, i'tikaf, idul fitri, idul adha, minta hujan, istisqa, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Nama ibu siapa, Bu? Hah? Lastri. Hah? Resti. Resiko tinggi. Anak ibu nanti akan membangunkan masjid, namanya Masjid Ibu Hajah Resti. Amin. Kalian anak yang berbakti pada orang tua, dilahirkan meregang nyawa. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini enak aja? Ini banyak anak-anak ini tak hormat kepada ibu. Semalam saya baru dapat berita, ditangkapnya emaknya, dimasukkannya ke rumah sakit jiwa. Udah baca beritanya? Nanti saya share. Emaknya ditangkapnya, diculiknya sendiri, diserahkannya ke rumah sakit jiwa. Padahal emaknya saya, emak yang melahirkan engkau, membesarkan engkau, robek kulit badannya untuk kau lahir ke atas dunia. Mestinya kau bangunkan masjid sebagai membalas budi supaya mengalir amal jariahnya, insya Allah. Amin. Waktu mak saya meninggal, saya buka lemari bajunya, banyak saya dapat duit di celah-celah kain-kain itu dapat duit. Cincinnya, gelangnya, rantainya saya bagi dengan ahli waris berdua. Yang bagian jatah saya bangunkan ke pondasi masjid. Doakan supaya selesai. Masjid Hajah Rohana. Nanti malam di kota Palembang kami akan bedah buku. Di Masjid Hajah Sofia, seorang perempuan membangunkan masjid untuk ibunya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bangunkan masjid semua, insya Allah. Ada satu masjid di Turki, judulnya Masjid Daripada Makan Siang. Biasa kita dengar nama masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Ini lain. Masjid apa? Masjid Daripada Makan Siang. Loh, kok begitu? Dia puasa, makan siang ditabungnya, puasa, makan siang ditabung. Jadi dibangunkan masjid, nama masjidnya Daripada Makan Siang. Ibu juga bisa bangun masjid. Masjid apa? Daripada beli gelang. Bapak juga bisa bangun masjid. Masjid apa? Daripada berbini lagi. Setuju, Bu? Tengoklah, Pak, betapa takutnya mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan hanya bangun masjid, tapi pikirkan juga tentang siapa imam yang akan memimpin sholat berjamaah. Di 4 lawang, jangan khawatir. Qori kita tadi, yang perempuan, Ibu Tuti Qoriah kita, maka insya Allah imamnya yang mantap-mantap kita pilihkan untuk 4 lawang, insya Allah. Amin. Jangan sampai azannya macam azan untuk bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini tuh aku untuk bayi. Kalau azan untuk bayi memang slow, kepalanya di sebelah kiri. Waktu saya mengazankan anak saya, itu azannya nggak boleh macam azan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangislah dia. Azan untuk bayi slow. Hayya 'alas shalah. Kalau azan di masjid, cari suara yang paling lantang. Hayya 'alas shalah. Begitu panggil, adakan lomba musabaqah azan sekabupaten 4 lawang. Juara 1 diangkat menjadi muazzin. Setuju? Yang bilang setuju itu Pak Bupati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, imamnya juga begitu. Sekarang banyak imam di masjid lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Kita pergi di pinggir jalan, sholat musafir, kita bertanya ke masyarakat, kenapa lah bapak itu
itu yang jadi imam, tak ada orang lain. Ustaz Somad, kalau tak ada bapak itu, tutup masjid nih. Imam zaman ayah kita, zaman atuk kita dulu masih bertahan juga. Malaikat maut tak jadi mencabut nyawa dia. Kata malaikat, kita cabut nih. Jangan, masjid ini kosong. Kalau gitu kita tambah. Itu tidak akan terjadi di Empat Lawang. Kenapa? Mereka akan membangun, meramaikan, memakmurkan masjid, insya Allah. Anak-anak ibu yang akan menjadi muazzinnya. Saya nggak mau lah anak saya jadi muazzin, Pak Ustadz. Anak ibu bukan kerjanya muazzin. Dia boleh jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bisa jadi bupati, jadi sekda, jadi dandim, jadi danramil, tapi dia yang azan. Amin. Kenapa masjid tak ramai? Karena petugas azan yang dari dulu tak ganti-ganti, sampai akhirnya suatu hari tiba-tiba orang terkejut mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang datang. Kenapa orang berbondong-bondong datang? Karena yang azan muazzin kepala dinas. Cepat. Kenapa? Nonjok kita nanti. Realita itu realita. Amin.